limbah dan sebagainya. Berikut pemaparannya. Kenapa memilih topik ini? Topik ini dilatar belakangi, pemilihan topik ini dilatar belakangi oleh karena permainan tradisional yang semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Bahkan anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain HP daripada bermain tanpa HP ya. Dan jarang anak-anak zaman sekarang itu mengenal yang namanya gobak sodor ataupun permainan tradisional yang lainnya. Kemudian pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa itu juga perlu kita perhatikan, karena semakin tertipisnya anak-anak dalam mengenal permainan tradisional. Sport education model sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial serta fisik untuk anak-anak, serta juga bagus untuk perkembangan anak didik juga. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah melestarikan permainan tradisional gobak sodor serta meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan kelincahan siswa. Ini baik ya untuk tumbuh kembang anak juga baik, apalagi anak-anak yang lumayan aktif. Jadi bedanya kan salurkan menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab. Dan yang terakhir mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah peningkatan kemampuan fisik. Gobak sodor melatih kecepatan, kelincahan, kekuatan, serta koordinasi tubuh siswa. Peningkatan kemampuan kognitif, permainan ini merangsang otak untuk berpikir cepat, membuat strategi, dan memecahkan masalah. Ada juga pengembangan sosial. Gobak sodor mengajarkan kerjasama dan komunikasi sportivitas serta pembentukan jiwa kepemimpinan. Yang terakhir adalah peningkatan kepercayaan diri. Dengan berhasil melewati rintangan dan mencapai tujuan, anak akan merasa dirinya lebih percaya diri. Untuk berikutnya, struktur programnya merupakan kegiatan kokurikuler kelima, pembelajaran yang diambil dari fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Kemudian mitra dalam komunitas belajar sekolah di sini karena guru PJOK rata-rata di SD itu hanya satu orang, nggak sama seperti SMP dan SMA yang punya lebih dari satu guru PJOK. Jadi mitra dalam KBS ini adalah semua wali kelas dan guru mata pelajaran harus ikut terlibat secara aktif, bukan hanya guru PJOK. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan saat kelas mid setelah tes akhir semester 1 untuk mengisi kegiatan di kelas mid. Kemudian pelaksanaan akan diadakan dalam 1 hari dengan persiapan 2-3 hari sebelumnya. Pelaksanaan akan berkolaborasi dengan seluruh guru kelas dan matos serta melibatkan seluruh siswa dari kelas 1 dan kelas 6. Untuk pembagiannya sudah ada di materi ini. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah ini merupakan aset
SD7 ada komunitas belajar sekolah yang namanya Laskar 7 Boyolali. Kemudian untuk rencana evaluasinya nanti seperti melakukan observasi umpan balik selama proses berlangsung, memberikan umpan balik yang konkret dan jelas, bukan hanya kata-kata umum, memberikan saran yang bermanfaat untuk perbaikan. Selain itu, guru juga memberikan umpan balik kepada siswa agar siswa juga merasa dirinya ini diperhatikan. Jadi tidak hanya sekedar melakukan, tapi melainkan juga memberikan umpan balik, misalnya seperti ujian ataupun kata-kata motivasi untuk membangun kepercayaan diri siswa. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangan. Nah, di sini pasti di setiap kegiatan itu ada tantangan tersendiri, entah itu tantangan internal maupun tantangan eksternal. Nah, di sini kemungkinan tantangan yang saya munculkan itu adalah kurangnya antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan. Kemudian ada keterbatasan waktu dalam persiapan penyelenggaraan SEM, karena ini bisa dibilang juga belum familiar ke anak-anak. Soalnya kan kayak kita menyelenggarakan event nanti sebelum pelaksanaan hari-hari itu kita mengadakan koordinasi dulu rapat, ya seperti kalau kita mau bikin lomba. Nah, kemudian ada faktor cuaca, karena cuaca akhir-akhir ini sedang tidak menentu. Kadang panas, tiba-tiba hujan deras tanpa mendung dulu, tanpa pemberitahuan dulu. Kemudian kita ada dukungan dari rekan sejawat. Nah, ini kemungkinan tantangan yang bisa muncul. Kemudian, sudah selesai. Terima kasih. Kemudian, karena pemaparan sudah selesai, kita lanjutkan dengan diskusi dari kegiatan ini. Ya, dari rancangan kegiatan ini. Kita diskusikan